Salam, selamat siang. Salam, selamat siang. Apa kabar hari ini? Semuanya sehat? Ya, puji Tuhan ya, semuanya kita sehat, tidak ada yang kekurangan satu apapun. Baik, pada siang hari ini kita akan belajar kembali, melanjutkan pembelajaran kita. Kita memasuki pembelajaran yang baru. Jadi hari ini kita akan belajar di pembahasan kita yang untuk hari ini, ya. Jadi nanti kita akan belajar bersama-sama. Dan sebelum pembelajaran dimulai, silakan kita berdoa terlebih dahulu dan bernyanyi. Sebelumnya Ibu menanyakan, sudah rapi semua? Sudah ya, udah piket tadi? Sudah, oke. Sudah melakukan tanggung jawabnya masing-masing. Baik, silakan yang memimpin pujian dan berdoa maju ke depan untuk memimpin teman-teman untuk berdoa dan bernyanyi hari ini. Shalom. Shalom. Baik, kita belajar dan terlebih dahulu maksudnya kita ingin kita Tuhan, saya teman semua untuk berdiri. Kita mengatakan hari ini merasa bahagia. 1, 2, 3. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Amin. Silakan duduk kembali. Baik, Ibu akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Fibiola, Titus, Eci, Krisnanda, Crosby, Desi, Epi, Jepri, Julfaib, Krispro, Selina, Septriana, Triwa, Weli, Yupita. Baik, semuanya hadir ya. Hari ini kita akan memulai pembelajaran kita. Pembelajaran kita hari ini apa temanya? Ya, ini ya, bertumbuh sebagai keluarga Allah. Nah, jadi kemarin kita sudah membahas tentang Tuhan sebagai
pedoman kehidupan keluarga kita. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita yaitu tentang bertumbuh sebagai keluarga Allah. Baik, dasar firman Tuhan yang akan kita baca dan kita akan renungkan bersama-sama yaitu di Injil Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai yang ke-8, Lukas pasal 8 ayat 4 sampai 15 dan Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Dan ini yang menjadi dasar bagi kita dalam kita belajar pada hari ini dengan tema yaitu bertumbuh sebagai keluarga Allah. Nah, Ibu akan membacakan bagi kita sebagai landasan dalam kita belajar hari ini di Injil Lukas saja. Di Injil Lukas pasal 8 ayat 4 sampai yang ke-15. Ketika orang banyak berbondong-bondong datang yaitu orang-orang yang dari kota ke kota menggabungkan diri pada Yesus. Berkatalah ia dalam suatu perumpamaan, adalah seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak oleh orang dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, dan setelah tumbuh ia menjadi kering karena tidak mendapat air. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Setelah berkata demikian, Yesus berseru, "Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Apa maksud perumpamaan itu?" Lalu ia menjawab, "Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang lain hal itu diberitakan dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar mereka tidak mengerti. Itulah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Allah, yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengarnya, kemudian datanglah iblis lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Yang jatuh di tanah yang berbatu itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menerimanya dengan gembira, tetapi mereka itu tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Baik, itu bagian firman Tuhan yang menjadi landasan bagi kita dalam kita belajar hari ini. Yang menjadi indikator kita pada hari ini dalam pembelajaran kita yang pertama itu menghayati dan memaknai peran Allah dalam kehidupan keluarga dengan menjunjung tinggi nilai Kristiani. Kemudian yang kedua menunjukkan perilaku tanggung jawab sebagai wujud dari pengakuan terhadap peran Allah dalam kehidupan keluarga. Kemudian yang ketiga memahami makna pertumbuhan sebagai keluarga Allah. Yang keempat, mengemukakan pertumbuhan yang terjadi dalam diri peserta didik secara individu yang mempengaruhi pertumbuhan ya, keluarga. Kemudian yang kelima, memaknai berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam Kristus. Kemudian yang keenam, menyampaikan kesaksian tentang peran Allah dalam kehidupan keluarga. Nah, ini yang menjadi indikator bagi kita dalam pembelajaran kita hari ini. Yang menjadi tujuan ada beberapa.
Ada 6 yang menjadi tujuan bagi kita dalam belajar hari ini, yaitu yang pertama itu menghayati dan memaknai peran Allah dalam kehidupan keluarga dengan menjunjung tinggi nilai Kristiani. Kemudian yang kedua menunjukkan perilaku tanggung jawab. Ya, jadi kita harus menunjukkan bahwa kita itu orang yang bertanggung jawab. Apalagi kalian sebagai seorang pendidik, ya, seorang yang masih dalam pendidikan harus bertanggung jawab. Contohnya, misalnya diberikan tugas piket misalnya, ya kalian harus bertanggung jawab dengan tugas piket yang sudah dibagikan. Kemudian yang selanjutnya memahami bertumbuh sebagai keluarga Allah. Ya, kalian harus memahami bagaimana keluarga yang bertumbuh sebagai keluarga Allah. Kemudian yang keempat mengemukakan pertumbuhan yang terjadi dalam diri kita sendiri, gitu ya. Jadi kalian tuh harus bisa menjelaskan pertumbuhan yang seperti apa yang terjadi dalam diri kamu. Yang pasti pertumbuhan fisik, pastikan pertumbuhan intelektual, pertumbuhan emosional, gitu ya. Itu kamu bisa menjelaskan itu. Kemudian yang selanjutnya yang kelima memaknai, berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam Kristus. Kemudian yang keenam menyampaikan kesaksian tentang apa? Peran Allah dalam kehidupan keluarga. Nah, ini tujuan yang menjadi tujuan kita pada hari ini dalam kita belajar. Nah, kemudian metode yang kita pakai dalam pembelajaran ini yaitu apa? Pendekatan saintifik. Ya, dengan metode apa? Tanya jawab, diskusi kelompok, kemudian ya penugasan dan ceramah. Ya. Jadi diskusi, tanya jawab, penugasan dan ceramah. Kemudian model yang kita pakai dalam pembelajaran ini ialah apa? Problem basic learning. Nah, itu ya. Oke. Nah, ini Ibu mau tunjukkan apa yang kamu lihat di sana. Gambar apa? Ini apa nih? Pohon. Ya, pohon apa nih kira-kira? Pohon beringin ya. Besarkah kecil pohon beringin nih? Besar. Oke. Sudah besar ya? Sudah tua lah kayaknya ya. Ya, sudah dewasa lah pertumbuhannya begitu. Nah, kemudian yang di bawah ini apa? Hah? Yang di bawah ini apa? Tumbuhan yang apa? Yang baru tumbuh. Nah, untuk menjadi pohon yang besar ini perlu proses enggak? Apakah pohon ini langsung besar begitu? Tetapi apa? Mengalami pertumbuhan atau proses. Coba kalian perhatikan di bawah ini, gambar di bawah nih ya. Di bawah ini apa nih? Biji. Terus yang kedua nih? Ini masih biji tapi sudah punya akar. Ya, yang ketiga nih? Sudah matang. Udah bertunas ya. Ini sudah apa? Sudah mulai tumbuh daun. Kemudian yang ini sudah ada daunnya ya. Jadi kelopak ini sudah apa? Sudah lepas. Nah, jadi ini sudah apa? Mengalami apa? Sudah memiliki daun ya. Kemudian nih sudah tidak ada lagi apa ini namanya? Mahkota kah? Apa? Kalian kan biologi. Apa namanya ini? Ininya. Sudah lepas. Artinya kelopaknya. Artinya bahwa pohon ini sudah mengalami yang namanya apa? Proses pertumbuhan ya. Jadi pohon ini untuk menjadi pohon yang besar dia mengalami proses pertumbuhan. Nah, begitu juga dengan kita sebagai manusia. Apakah kalian langsung besar? Langsung seperti ini tubuhnya? Nah, ya pasti kalian bayi dulu gitu ya, sama seperti pohon di bawah ini. Nah, untuk menjadi dewasa pasti melalui proses gitu ya untuk bertumbuh menjadi dewasa. Baik, kita lanjut. Di sini kita lihat enggak kalian ini? Ya. Pengertian dari keluarga. Nah, keluarga Allah artinya apa sih? Keluarga Kristen. Ya, keluarga Allah itu adalah keluarga Kristen. Nah, keluarga Kristen merupakan apa ini? Persekutuan
hidup antara ayah, ibu, dan anak-anak yang telah apa ini? Percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, serta meneladani hidup dan ajaran-ajarannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi keluarga Kristen atau keluarga Allah itu merupakan persekutuan hidup antara keluarga, isi keluarga begitu ya, ada ayah, ibu, dan anak-anak di situ. Mereka itu sudah hidup menerima Tuhan sebagai juru selamat mereka, dan mereka melakukan teladan Yesus dalam mereka menerapkan kehidupan mereka sehari-hari. Nah, dalam Kamus Bahasa Indonesia, apa sih kata bertumbuh? Coba. Iya, jadi dalam Kamus Bahasa Indonesia ini artinya bertumbuh adalah timbul dan bertambah besar. Nah, itu ya arti dari bertumbuh. Kemudian bertumbuh sebagai keluarga Allah, berarti keluarga yang bertumbuh di dalam siapa? Dalam Tuhan, di dalam Yesus Kristus, mempunyai makna lebih mengenal siapa? Mengenal Tuhan, mengenal Allah, lebih mengasihi dan mentaati siapa? Mentaati itu Tuhan. Nah, itulah orang yang bertumbuh di dalam Allah, di dalam pengenalan akan Allah. Nah, setiap orang pasti mengalami pertumbuhan yang berbeda-beda, baik secara fisik, mental maupun spiritual. Ya, seorang misalnya pertumbuhannya cepat sekali gitu ya, secara fisik. Misalnya 1 minggu kemudian lihat dia langsung gemuk gitu ya, langsung besar gitu, langsung tinggi semampai. Nah, itu beda. Misalnya si Julfight dia tambah besar tinggi lagi nanti. Nah, jadi misalnya siapa? Si Triwa pertumbuhannya dia apa? Dia besar. Nah, itu kan berbeda-beda kan pertumbuhan fisik. Julfight mungkin dia terlalu tinggi begitu kan pertumbuhannya. Kalau Triwa besar. Nah, itu dia ya pertumbuhan secara fisik. Kemudian yang mental ya. Pasti ya, ada yang tambah berani begitu. Kemudian yang spiritual itu menyangkut apa? Tentang keagamaan dan kerohanian. Nah, ada yang semakin hari semakin semangat untuk ke gereja. Ada yang enggak, semakin hari semakin malas gitu ya. Mau ke gereja. Makin malas gitu. Ada persekutuan malas. Tapi ada yang lebih semangat lagi untuk datang. Nah, itu ya, itu pertumbuhan secara spiritual berbeda-beda. Nah, baik. Yang selanjutnya, ada beberapa cara agar keluarga bertumbuh. Yang ada 2, yaitu hidup saling mengasihi dan menghormati. Kemudian yang kedua itu percaya pada pemeliharaan Tuhan. Nah, di sini ada ciri-ciri pertumbuhan keluarga Allah. Bertumbuh sebagai keluarga Allah berarti bertumbuh dalam pengenalan Kristus. Bertumbuh dalam hubungan dengan Kristus berarti lebih mengenal Dia ya. Seperti yang sudah Ibu jelaskan. Nah, nanti kita akan belajar kelompok. Ya, Ibu akan membagikan tugas bagi kalian. Nah, ciri-ciri pertumbuhan yang berkualitas ya. Bukan pertumbuhan yang biasa-biasa, tetapi apa? Pertumbuhan yang berkualitas yang apa? Artinya lainnya apa? Berkualitas itu artinya baik, bagus. Nah, itu dia. Nah, ini ya. Jadi, yang pertama berakar, bertumbuh, dan berbuah. Baik, sekarang Ibu akan meminta kalian membentuk 4 kelompok. Silakan membentuk 4 kelompok. Ya, sudah ya. Nih, ke belakang, ke depan, belakang. Satu baris. Nah, Ibu akan membagikan soal untuk kalian kerjakan. Silakan. Semuanya kerja ya. Jadi semuanya kerja, ada penilaian yang kalian dapatkan nanti ketika kalian bisa bekerja sama, gitu ya. Silakan bentuk kelompok. Silakan.
Silakan. Titus. Kerja kelompok mana Mutus? Ya, Will geser sini, Will. Biar Titus itu. Kerjakan. Kelompok kesimpulan mana? Sama ada Ibu pun pilek. Udah, Dek. Lagi cari, masih ada yang lain? Cari aja dulu. Ini banyak cinta kalau tulis. Ini perumpamaan ya seperti perumpamaan nanti dibacakan. Ya, nanti ini yang hambatan kan? Karena tidak. Oh ya, ada sini kan? Ini kami menggunakan perumpamaan, nanti bilang gitu ya, perumpamaan. Ya, perumpamaan. Sebagian lagi atau di semua yang sesama mengintip sampai Iya, mati. iya. Kelompok luar ini Masih ada berapa? hambatannya apa? Ya, hambatan. Itu aja. Itu aja. Udah. Enggak. Kalian ini mereka kelompok lain. Udah.
Udah? Udahkah? Baik, kalau udah, silakan. Kelompok berapa yang mau menjawab terlebih dahulu untuk mempresentasikan hasil karyanya? Kelompok berapa? Kelompok 1, silakan. Silakan maju ke depan. Baik, shalom. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Untuk menjadi keluarga yang bertumbuh tentu mengalami banyak yang namanya tantangan dan hambatan, baik itu tantangan dari dalam maupun dari luar. Di dalam Injil Lukas pasal 8 ayat 4 sampai ayat 15 menjelaskan ada beberapa hambatan yang terjadi pada keluarga Kristen. Tuliskan hambatan yang dihadapi keluarga Kristen. Perumpamaannya adalah benih yang jatuh di tanah yang berbatu-batu dan setelah tumbuh ia menjadi kering karena tidak mendapat air. Sebagian lagi jatuh di lubang semak duri dan semak itu tumbuh bersama-sama dengan benih-benihnya sampai mati. Sebagian jatuh di tanah yang baik dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Ya, baik. Sekian dari kami, terima kasih. Baik, terima kasih untuk kelompok 1 yang sudah mempresentasikan hasilnya. Untuk kelompok 2 silakan maju ke depan. Kelompok berapa? 2 yang mau bertanya. Saya mewakili kelompok 2, saya ingin bertanya, apa yang harus dilakukan agar keluarga tetap bertumbuh? Kelompok ya, berapa yang mau menjawab? Kelompok berapa? Kelompok 3. Ya, silakan. Shalom semuanya. Shalom. Baik, saya Evi Benasari, perwakilan dari kelompok 3 ingin menjawab dari kelompok 2. Jawabannya, yang harus dilakukan adalah hidup takut akan Tuhan dan mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Ya. Ada yang mau bertanya lagi? Masalah hambatan dalam bertumbuh? Atau ada yang mau menambahkan? Dari kelompok 1 tadi, mereka sudah menjawab ada beberapa hambatan. Ada yang mau tambahkan lagi? Ada? Baik, kalau tidak ada kelompok yang mau menyimpulkan dari tugas yang sudah kalian kerjakan? Baik, saya dari kelompok 4 ingin menyimpulkan sebagai keluarga Allah yang bertumbuh. Yang pertama, hidup berdasarkan firman Allah. Yang kedua, saling mengasihi dan menghormati. Dan yang ketiga, hidup mencerminkan nilai-nilai Kristiani. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih untuk presentasi kita hari ini. Kalian sudah berperan dan bertanggung jawab dengan tugas kelompoknya. Yang menjadi pembahasan kita dalam tugas kelompok dalam diskusi hari ini yaitu hambatan. Ya, tentu dalam kita bertumbuh, ya, sebagai keluarga Allah yang bertumbuh pasti ada yang namanya hambatan. Tidak mungkin tidak ada ya. Tetapi di sini bagaimana kita harus apa? Harus hidup apa? Harus hidup berdasarkan firman Tuhan. Apa firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kehidupan kita dalam menghadapi hambatan itu. Nah, jadi banyak ayat-ayat yang menjadi penguatan bagi kita, ya, dalam kita menghadapi hambatan, ya. Jangan jadikan hambatan itu penghalang, ya. Walaupun itu namanya hambatan, tapi tidak menjadi penghalang untuk kita bertumbuh. Nah, jadi
kita sebagai keluarga Allah dan sebagai orang percaya, kita harus mengalami apa? Pertumbuhan terus menerus, ya. Jangan kita mau dikalahkan dengan hambatan, dengan permasalahan, tetapi kita harus bertumbuh terus menerus di dalam Tuhan. Nah, baik. Terima kasih yang menjadi kesimpulan dari pembahasan kita. Sebelumnya, ada yang mau merefleksikan dari pembelajaran kita hari ini? Apa? Baik, sekali lagi, salam semuanya. Salam. Saya Evi Nasari akan memberikan pendapat atau penilaian tentang pembelajaran kita hari ini. Menurut saya seru dan begitu menyenangkan karena materinya juga singkat dan mudah dan juga menggunakan fokus jadi menjadi semangat full. Ya mungkin hanya itu saja yang dapat saya berikan nilai dan semoga guru yang mengajari kita diberkati oleh Tuhan yang mendukung juga kita semoga diberkati oleh Tuhan tetap semangat semuanya perjalanan kita selanjutnya. Sekali lagi salam semuanya. Salam. Ya, terima kasih untuk yang sudah menyampaikan dalam diskusi kita. Sebagai keluarga yang bertumbuh di dalam Tuhan harus apa? Memiliki akar yang kuat. Karena akar itu apa? Memperkuat atau memperkokoh, ya. Jadi apa sih akar bagi kita sebagai orang percaya? Apa akar bagi kita? Firman Tuhan. Nah, itu yang harus menjadi dasar bagi kita, ya. Seperti akar. Jadi dasar firman Tuhannya harus kuat seperti akar. Nah, jadi kemudian yang selanjutnya. Nah, aspek pertumbuhan keluarga. Ada 3 di situ, ya. Keluarga sebagai tempat naungan kudus. Kemudian yang selanjutnya, keluarga menyambut kehadiran Allah dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian keluarga mencari tuntunan Allah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, mencari tuntunan berarti meminta pertolongan, penyertaan. Keluarga yang menopang kehidupan rohani anggota keluarga. Jadi sama anggota keluarga itu saling mengingatkan, saling menguatkan. Nah, itu ya. Kemudian selanjutnya ada beberapa buah atau hasil yang harus dihasilkan oleh orang percaya, yaitu apa? Mencerminkan apa? Kasih. Kemudian apa lagi? Memiliki komitmen. Kemudian setiap keluarga saling mendorong, ya, mengembangkan talenta yang Tuhan percayakan. Nah, jadi keluarga yang bertumbuh itu pasti menghasilkan buah. Nah, itu dia, ya. Jadi buah kasih, ya, buah komitmen dan buah untuk saling berbagi. Itu ya. Jadi berbagi atau mendorong untuk mengembangkan talenta. Kemudian yang menjadi kesimpulan bagi kita pada hari ini yaitu apa? Yang pertama, Tuhan mempunyai tujuan untuk setiap manusia dan keluarga kita. Apa sih tujuannya? Apa tujuan Tuhan? Supaya apa? Supaya keluarga berbahagia, ya, bertumbuh. Apalagi mengalami apa? Perdamaian, keharmonisan dalam keluarga. Jadi itu yang menjadi tujuan Tuhan, ya, menciptakan keluarga. Kemudian yang kedua, Tuhan menghendaki apa? Setiap kita atau keluarga kita semakin bertumbuh di mana? Di dalam Kristus, bukan di dalam orang-orang pintar, ya, tapi di dalam Kristus. Nah, jadi pengenalan kita itu harus semakin dalam. Kemudian yang ketiga, ciri-ciri keluarga yang bertumbuh adalah berakar. Jadi kita harus memiliki dasar yang kuat, akar yang kuat, kemudian mengalami pertumbuhan yang semakin baik tentunya. Jangan pertumbuhan yang menurun, gitu ya. Artinya bahwa seperti spiritual. Spiritual itu harus semakin bertumbuh, bukan semakin berkurang, begitu ya. Spiritual itu menyangkut kepercayaan kepada siapa? Kepada Tuhan. Kemudian bertumbuh dan berbuah. Jadi dalam kita menjalani hidup berkeluarga, begitu ya,
kita harus menghasilkan buah. Buah-buah apa saja yang kita hasilkan, di situ ada kasih, ya, ada perdamaian. Nah, jadi itu yang menjadi kesimpulan bagi kita dalam pembelajaran hari ini, yaitu tentang apa tadi, keluarga yang apa, atau bertumbuh sebagai keluarga Allah. Jadi keluarga yang bertumbuh di dalam Kristus. Nah, itu yang menjadi pembelajaran kita hari ini, dan biarlah pembelajaran kita hari ini dapat menambah sedikit wawasan kita, begitu ya, kemampuan kita dalam kita berpikir dan dalam kita bertindak dalam kehidupan keluarga kita masing-masing. Dan biarlah pembelajaran hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Nah, jadi untuk pembelajaran kita selanjutnya nanti kita akan belajar dari keluarga yang ada di dalam Alkitab. Ya, kita belajar bagaimana keluarga-keluarga yang ada di dalam Alkitab atau tokoh-tokoh yang ada di dalam Alkitab. Jadi mereka memiliki keluarga dan bagaimana keluarga mereka. Nah, jadi nanti kita akan pelajari dan kita akan meneladani ya keluarga-keluarga yang mengasihi Tuhan, yang hidup takut akan Tuhan. Nah, jadi itu yang bisa kita pelajari hari ini. Ya, untuk menutup rangkaian kegiatan kita harus berdoa. Kegiatan kita diawali dengan doa dan harus diakhiri dengan doa. Ya, mari kita berdoa untuk menutup rangkaian ibadah, rangkaian pembelajaran kita hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih, kami bersyukur pada siang hari ini kami boleh kembali belajar. Bapak, tolonglah kami untuk kami selalu setia kepada Tuhan, untuk kami boleh mengalami pertumbuhan di dalam Tuhan, supaya kami menjadi keluarga-keluarga yang takut akan Engkau Bapa. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami Tuhan, jikalau selama ini kami tidak menyadari bagaimana kami harus menghargai, menghormati keluarga kami secara khusus, kedua orang tua kami Tuhan. Ampuni kami ya Bapa. Dan saat ini kami mengambil komitmen kami untuk kami menghargai, menghormati anggota keluarga kami masing-masing Bapa. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami dan kami akan menutup rangkaian kegiatan belajar kami pada siang hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati.